Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari perwakilan kelompok 5 meminta izin ingin mewawancarai perihal materi administrasi dan manajemen pendidikan, yang mana topik utama dalam pembahasan ini yaitu membahas perihal masalah profil sekolah, sejarah sekolah, planning, supervisi, kendala yang ada dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Yang mana di sini kami mewawancarai selaku kepala sekolah Raudatul Atfal Islamiyah Pajarakan Kulon. Kepada beliau kami hadirkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Ilmi. Saya selaku Kepala RA Islamiyah Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancarai saya perihal profil di lembaga saya. Profil sekolah di situ mencakup apa saja yang ada di sekolah tersebut? Baik, terima kasih. Kebetulan lembaga yang saya pimpin ini adalah lembaga yang lokasinya strategis, di mana lembaga kami itu dekat sekali dengan rumah penduduk, kemudian dengan jalan raya itu kurang lebih 20 meter, jadi tidak jauh dari jalan raya, dan lokasinya juga strategis ya. Jadi profil kami adalah, kami terdiri di sini dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan 6 orang guru, 2 sertifikasi, 1 S1, 1 yang sudah berijazah S1 sudah ya, dan yang lain itu masih proses kuliah seperti itu. Untuk mengenai pembelajaran aktif di Raudatul Atfal ini, bagaimana itu? Apa itu cara memanage setiap kegiatan-kegiatan yang ada? Jadi kegiatan kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang membawa sesuai dengan kurikulum. Kebetulan kami sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana di kurikulum Merdeka itu juga ada P5, P2 RA-nya juga. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di sekolah itu mengacu pada kurikulum, seperti itu. Planning apa saja yang telah terlaksana di kelembagaan tersebut? Jadi di sini kebetulan di RA Islamiyah terdiri dari 58 siswa. Untuk kegiatan-kegiatannya, jadi setiap topik itu kami mempunyai kegiatan, ada yang outing class, ada yang di dalam kelas juga. Salah satunya kegiatannya di outing class itu misalnya topik Aku Sayang Bumi, jadi atau P5 P2RA. Jadi kita akan mengadakan pawai budaya seperti itu, di mana nanti anak-anak itu akan memanfaatkan barang-barang bekas yang nanti kita akan tampilkan di halaman sekolah atau kita pawai di jalan raya secara bersama-sama. Untuk yang itu kan untuk yang outing class. Kalau yang untuk yang kegiatan di dalam kelas, kita juga seperti Aku Sayang Bumi itu ya, kita akan mengadakan kegiatan, salah satu contoh yaitu dalam bidang keagamaan contohnya. Jadi kita ini kan mempunyai visi dan misi, kita akan menciptakan peserta didik yang Qurani, berakhlakul karimah, cerdas dan kreatif. Jadi untuk lembaga RA Islamiyah ini kita tekankan pada bidang keagamanya itu anak-anak diutamakan untuk bisa menghafal beberapa surat pendek seperti itu. Jadi yang kita tonjolkan itu adalah Qur'annya seperti itu. Mengenai supervisi yang ada, supervisi
Raudatul Atfal ini bagaimana? Jadi supervisi kita itu kita adakan 1 tahun 2 kali. Itu supervisi guru ya, yang kita masuk supervisi guru kita laksanakan 2 tahun, 1 tahun 2 kali, yaitu per semester. Jadi kita yang akan saya supervisi kepada guru-guru adalah bagaimana cara pembelajaran yang mereka terapkan kepada anak-anak, metode pembelajarannya bagaimana, terus cara menangani anak-anak itu kan setiap anak mempunyai beda karakter seperti itu. Jadi kita akan mensupervisi bagaimana solusi guru-guru yang ada di lembaga kami menghadapi masalah seperti ini, anak-anak yang berbeda karakter dan juga yang mempunyai hiperaktif seperti itu. Salah satu contohnya, Salah satu. kendala tersebut itu bagaimana? Salah satu contoh dari kendala yang ada. Jadi ada juga kendalanya ya. Jadi yang menangani anak yang hiperaktif ini kita membutuhkan metode yang betul-betul sangat betul-betul yang betul-betul kita pikirkan seperti itu. Soalnya di dalam lembaga kami ada beberapa anak yang ya katakanlah masih ada tingkah lakunya kayak ABK seperti itu. Jadi kita perlu pembelajaran yang intensif, yang perlu metode seperti itu. Bagaimana caranya menangani anak yang ABK kelakuannya, terus pembelajaran menggunakan audio visual, kinestetik. Ada beberapa banyak anak yang mempunyai anak kinestetik seperti itu. Jadi pembelajarannya tidak sama Mbak. Misalnya anak yang kinestetik dengan memberikan pembelajaran dengan kegiatan yang anak itu yang menarik buat anak itu seperti itu. Yang bagi kinestetik, bagi yang audio. Jadi anak-anak itu kalau bagi yang audio mereka pembelajaran menerima pembelajarannya dengan mendengarkan dengan ceramah guru, atau kita audiovisual kita perlihatkan dengan melalui LCD, karena kita juga mempunyai LCD ya di lembaga kami. LCD, jadi kita anak-anak setelkan, kita perlihatkan pembelajaran, misalnya topiknya pantai, kita melalui media LCD itu layar, jadi anak-anak kita penontonkan seperti itu. Habis kita pertontonkan seperti itu, kita baru tanya jawab kepada anak-anak apa yang sudah dipelajari setelah anak-anak melihat ini, apa yang sudah kalian tangkap setelah melihat video ini. Bagaimana cara mengatasi setiap kendala salah satu siswa yang agak sulit, contohnya sulit diatur, nah itu bagaimana itu? Oh, anak yang kinestetik, ya anak kinestetik. Biasanya itu kan pasti ada komentar dari wali murid, gitu kan. Gini ya Mbak, anak yang kinestetik itu merupakan anak yang hiperaktif. Jadi pembelajaran anak itu tidak harus semua anak itu harus nurut, harus anteng, tidak seperti itu ya. Karena kalau pembelajaran yang menurut saya anak yang semuanya nurut itu belum tentu apakah anak itu menerima materi dari kita, kan belum tentu. Jadi anak yang hiperaktif itu atau kinestetik itu jadi kita kasih pembelajaran yang memang betul-betul masuk pada anak yang betul-betul anak kinestetik seperti itu. Jadi tidak sama anak-anak yang audio itu ya. Jadi tidak bisa disamakan anak kinestetik, tidak bisa. Jadi kita kita dudukkan, terus kita kasih pembelajaran kita kasih pembelajaran yang bisa memecahkan masalah seperti itu. Atau ini loh bagaimana ya caranya untuk memecahkan, bagaimana ya caranya untuk membersihkan, misalnya kalau kita sedang berbuat salah, misalnya menumpahkan sesuatu di lantai, bagaimana ya caranya untuk membersihkan itu, bagaimana caranya itu. Anak berpikir nanti bagaimana, yuk selesaikan sendiri ini, entah itu dibersihkan sendiri atau gimana seperti itu. Di madrasah tersebut
sejarah di RA ya. Untuk sejarah RA Islamiyah ini, RA ini berdiri pada tahun 1964. RA Islamiyah ya, tahun berdirinya itu 1964. Itu kami memiliki tanah wakaf. Beliau, yayasan kami adalah Kiai Haji Abdul Wahid Nur. Dan karena beliau sudah wafat, maka digantikan oleh putranya yang bernama Kiai Haji Isni Wahid. Berarti untuk sekarang setiap sistem yang telah di finish sedetail tadi itu, apakah masih ada planning yang masih belum tersampaikan? Nah, maksudnya ada program yang masih belum terlaksana gitu, apakah masih ada? Untuk program RA ya, program Islamiyah itu, yaitu yang pertama tadi ada program intrakurikuler dan program ekstrakurikuler ya. Program intrakurikulernya yaitu yang mengacu pada kurikulum tersebut, yang kita sudah pelajari di setiap pembelajaran ya, melalui metode itu dan melalui beberapa topik. Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, terus Semua Bersaudara itu. Kemudian ekstrakurikulernya itu kami juga ada ekstra menari, di mana kami itu gurunya lah berpartisipasi aktif untuk mengajari anak-anak itu. Kemudian ekstra Tahfidz kami mengadakan mendatangkan seorang hafizoh. Jadi anak-anak itu diajari 1 minggu sekali untuk tahfidz. Untuk setiap hari programnya rutinan pagi itu gurunya sendiri. Jadi pagi itu baru datang setoran atau sarapan Qurani. Jadi anak-anak setiap pagi itu baca surat pendek. Untuk 1 minggu sekali kita mendatangkan seorang hafizoh seperti itu. Itu ekstranya. Untuk ekstrakurikulernya tadi ya sesuai pembelajaran tadi itu sudah ya. Berarti semua program yang diatur dari awal sampai sekarang semua berarti insya Allah terplanning. Dan kita insya Allah akan mengadakan planning, karena ini masih program ya. Ini masih program, kita akan juga mengadakan program ekstra melukis. Tapi itu masih belum terplanning ya, belum terlaksana ya. Ini masih di planning aja. Mudah-mudahan insya Allah terlaksana, seperti mohon doanya aja. Jadi kita akan mendatangkan guru lukis seperti itu. Ya, begitu aja. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau ada penjelasan yang kurang dari saya mohon maaf. Kita sebagai makhluk insani tidak luput dari salah dan dosa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.